terkait dengan judi, kita sudah sampaikan segala macam bentuk perjudian dan minta untuk tidak ada lagi. Soalnya juga lebih mereka pindah-pindah ke hotel-hotel terdekat aja sih. Tidak ada dalam keputusan yang dikeluarkan oleh Kemnaker Kamboja menjadi negara tujuan penempatan. Jadi kalau ada tujuan Kamboja udah otomatis ilegal. Dua bulan terakhir ini, media massa habis-habisan menyoroti kasus terbunuhnya Brigadir J yang sampai menyeret mantan Kadif Propam Polri Ferry Sambo sebagai pesakitan. Kasus ini melebar hingga ke bisnis ilegal perjudian online yang juga diduga kuat melibatkan Ferry Sambo. Seiring dengan bergulirnya proses hukum yang terjadi atas Ferdi, proses penumpasan dan juga penggerebekan terhadap judi online digencarkan polisi. Lalu bagaimana kartel judi ini beroperasi di Indonesia? Saudara simak, ada apa dengan Sambo dan Judi 303? Selengkapnya. Foto-foto ini menggambarkan detik-detik saat petugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta menggagalkan 28 orang tenaga kerja yang hendak terbang ke Kamboja. Dari pemeriksaan petugas, didapati puluhan orang ini akan menjadi tenaga kerja di Kamboja dengan jalur ilegal. Diduga mereka akan bekerja menjadi operator judi online. Penjelasan dari Badan Perlindungan Pekerja Migran atau BP2MI makin menguatkan dugaan itu. Data dari BP2MI menyebut, dalam kurun 1 tahun terakhir, baru 1 warga negara Indonesia yang tercatat berangkat kerja ke Kamboja dengan jalur resmi. Tahun 2002 tidak ada penempatan PNI kecuali mandiri. G2G, P2P tidak ada. Kecuali mandiri. Mandiri ada 1 orang ya, tahun 2022. Dan pekerjaannya tadi ya, sistem analis. Berarti siapapun yang berangkat warga Indonesia ke Kamboja tahun 2022 itu ilegal. Ilegal. Selain ini, selain mandiri. Di luar data itu, BP2MI memastikan tenaga kerja itu ilegal. Nggak mungkin Kamboja menjadi tujuan penempatan. Tidak ada dalam keputusan yang dikeluarkan oleh Kemnaker Kamboja menjadi negara tujuan penempatan. Jadi kalau ada tujuan Kamboja udah otomatis ilegal. Yang menarik, pemberangkatan naker ilegal itu tidak hanya di Bandara Soekarno-Hatta. Awal Agustus lalu, petugas di Bandara Kuala Namu Medan juga berhasil menggagalkan keberangkatan ratusan orang tenaga kerja ke Kamboja. Lagi-lagi, mereka diduga akan menjadi pekerja judi online di negara yang dijuluki Land of the Khmer itu. Totalnya, ada 215 orang warga asal Jakarta yang gagal terbang ke Kamboja. Tim Liputan Indonesia TV mendapatkan selembar surat yang berisi permohonan dari perusahaan kepada pihak maskapai untuk memberangkatkan tenaga kerja ke Kamboja saat itu. Surat ini kami dapatkan dari salah satu sumber. Keberangkatan 215 orang ke Kamboja di Bandara Kuala Namu rupanya hanya 1 dari 3 kloter keberangkatan yang direncanakan menggunakan pesawat charteran. Sehingga total yang diberangkatkan sebanyak 645 orang. Jumlah yang cukup fantastis. Kop surat yang beralamatkan satu perusahaan di Jakarta Barat lalu kami telusuri. Belok kiri ke Jalan Kampung Bandar. Dan inilah yang kami dapatkan. Kalau detail masuk keberangkatan mereka tanggal berapa, jam berapa, saya nggak tahu. Dan mereka pun dari awal itu mereka mulai aktivitas tertutup, tidak ada laporan kepada kami. Udah berapa lama? Udah 5 tahun ya. 5 tahun. 5 tahun, jarang kurang lebih 5 tahun ya. Oh di sini ya? Berapa orang sih? Banyak. Jadi kalau ditanya berapa jumlahnya itu, saya bilang banyak. Kenapa? Ketika mereka masih beraktivitas normal, itu saya bisa lihat dari parkiran motor yang ada. Penuh? Penuh. Kira-kira tuh kalau motorannya ada berapa tuh? Hitung motorannya kira-kira ada berapa tuh? Kira-kira ya, tapi nggak tahu persis berapa ya, sekitar ya 20-an. Kantor yang ada di kawasan pemukiman padat penduduk ini sudah tidak beroperasi. Nomor kontak yang tertera pada surat juga tidak bisa dihubungi. Pemberangkatan naker ilegal ke Kamboja untuk dijadikan operator judi online belakangan terkuak. Pemberangkatan ini disinyalir berafiliasi dengan bandar judi yang ingin memindahkan lapak judi online-nya dari Indonesia ke Kamboja. Benarkah? Kami coba cari tahu dengan menemui seorang admin situs judi online yang kini masih beroperasi.
Temen lu yang tadi lu bilang katanya berangkat ke Kamboja emang? Iya. Dia gawe di tempat judi online di Jakarta. Ceritanya pertama gara-gara yang kasusnya Ferry Sambo bang, ya kan? Dari situ semua web pada benar-benar pada ketakutan lah. Terus sekarang kondisi kantor gimana? Pada kantor tutup sih bang untuk sementara karena pada terbang ke Kamboja. Oh gitu, maksudnya terbang ke Kamboja apa? Terbang ke Kamboja karena pada kerja di sana semua, pada terbang ke sana. Karena di Indonesia udah nggak produksi lagi untuk buka web-web lagi. Per kapan? Dari seminggu yang lalu bang. Tutup total atau gitu? Tutup total bang, tapi masih buka. Kalau awan masih buka live chatnya masih, jadi untuk telemarketing tutup total. Tadi kan udah bilang katanya dipindahin ke Kamboja gitu ya? Ya. Pindahin ke Kamboja gitu. Nah, prosedurnya gimana saat ini pemberangkatan ke Kamboja gimana? Soalnya kita pengen berangkat ke Kamboja nih, ya kan? Itu dibuatin paspor sama bos kita, dibuatin. Kayak yang belum punya paspor dibuatin paspor, yang udah punya diurus nih paspornya, yang udah mati diurus sampai hidup nanti dirembes sama uang kantor bang. Kita urus sendiri. Kalau misalnya yang nggak punya diurus sama kantor. Terus dibilangin kerjanya di sana ngapain? Sama juga kerja ke Indonesia. Jadi kantor dipindah ke sana. Ya cuma kantor ini doang sih yang dipindahin. Alasannya apa? Alasannya karena di Indonesia udah nggak aman bang. Janjikan apa teman-teman yang berangkat? Kayak janjikan kayak tempat tinggal yang layak lah, tambah makan, dapat mes juga bang, dapat makan, terus sama gaji 2 kali lipat dari di sini, terus sama kontrak sih bang, tapi sih kontrak di sana. Pasca kasus Sambo merebak, praktik judi online di Jakarta dan beberapa daerah lainnya terganggu karena jadi target sementara polisi. Pasalnya, di tengah kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang menjerat Ferry Sambo, muncul cat konsorsium judi yang diduga dibackingi Sambo. Nah, yang paling menarik, penggerebekan judi online kali ini begitu masif. Bahkan, Kapolda sampai turun tangan langsung. Seperti penggerebekan di lokasi judi yang berada di kompleks perumahan elit Medan ini. Kapolda Sumatera Utara ikut terjun langsung ke lokasi. Perkara benar tidaknya konsorsium judi online dibackingi Ferry Sambo di tengah aksi-aksi polisi memberangus judi online masih jadi pertanyaan besar. Lalu apa kata Kapolri? Bahwa apakah betul Kaisar Sambo dan gengnya terkait dengan masalah konsorsium, demikian juga dengan cat yang lain. Jadi saat ini kami sedang melakukan pendalaman, Pak. Jadi Propam saya minta untuk melakukan pendalaman. Namun di sisi lain, saya tegaskan bahwa terkait dengan masalah judi, ini sebenarnya pengungkapannya 1 tahun ini, dari Januari sampai Agustus itu kita telah mengungkap kurang lebih 641 judi online dan 1.408 perkara judi konvensional. Jadi ada kurang lebih 3.296 tersangka. Sementara untuk bulan Agustus ini 286 perkara judi online dan 453 perkara judi konvensional dengan tersangka 1.298 tersangka. Namun karena memang kemudian ini menjadi perhatian nasional, saya sudah perintahkan kepada seluruh pimpinan wilayah, Kapolres, Kapolda, Direktur, bahkan pejabat Mabes, saya minta tidak ada lagi yang namanya judi. Nah, ini tempat judi online. Bener nggak? Tapi udah tutup sekarang. Tapi pernah lihat aktivitasnya? Dulu sih ada. Bukan online sih, slot gitu. Iya, pindah kantor ke Kamboja, mereka punya kantor lagi di Kamboja. Karena kan di sana legal kan. Termasuk situs judi online yang kamu sekarang kerja? Iya bang.
Ini adalah lembaran berkas yang berisi dugaan alamat lokasi kantor operasional judi online yang ada di Jakarta. Berkas ini kami dapatkan dari salah satu sumber. Ada sedikitnya 30 alamat lokasi judi online dalam berkas ini yang semuanya berada di Jakarta Utara. Kami pun menelusuri beberapa lokasinya. Masuk ke pemukiman elit di kawasan Pluit. Ini lokasi pertama yang diduga menjadi tempat beroperasinya judi online. Namun saat kami datangi, ruko berlantai 3 ini sudah tidak ada aktivitas. Warga yang ada di sekitar lokasi pun bungkam. Dalam berkas, alamat ini diduga mengelola 26 situs judi online. Situs judi online yang dikelola alamat ini pun hingga kini masih aktif dan bisa diakses. Seperti situs judi Fortune 138 ini. Kami pun bergeser ke lokasi kedua. Tempat kedua yang kami sambangi juga tidak ada tanda-tanda aktivitas. Dalam berkas yang kami dapatkan, 9 situs judi online diduga dikelola di ruko ini. Seorang petugas keamanan yang pos jaganya tak jauh dari lokasi kedua ini mengungkap sudah 1 bulan terakhir ruko tidak ada aktivitas. Ini tuh Q8U45B ya? Ruko. Kenapa? Tutup. Sejak kapan Pak tutup? Udah lama, sebulan. Hah? Sebulan. Sebulan ini? Masih bulan Agustus? Iya. Kenapa Pak? Oh, nggak tahu tuh. Kalau pernah ada hubungan itu. Enggak, saya dapat alamat ini Pak. Terus info sih, makanya mau klarifikasi kan Bapak kan keamanan, barangkali lebih paham wilayah kan. Katanya tempat judi online. Bener nggak? Tapi udah tutup sekarang. Tapi pernah lihat aktivitasnya? Dulu sih ada. Ada? Sekarang sih udah nggak ada lagi, udah tutup semua. Tapi benar ini aktivitas judi online di sini? Bukannya online sih, slot gitu. Lokasi berikutnya masih di seputaran lokasi kedua. Kami hanya butuh melajukan kendaraan sekitar 100-an meter. Di lokasi ketiga, 3 situs judi online diduga dikelola di ruko ini. Namun, menurut kesaksian petugas keamanan, beberapa minggu lalu, para pekerja sudah mengosongkan ruko. Bang, kalau 8C Selatan nomor 14 yang mana? C8 Selatan, nomor 14. Ini ruko ini ya? Oh, ada aktivitasnya nggak sih? Terakhir kapan? Kapan ya? Sekitar 1 atau sebulanan lebih lah. Oh, kantor apa sih Bang? Kurang tahu kalau kantor apa ya. Udah ganteng. Ini satu lagi. Bagiannya dia. Oh, bagiannya dia. Oh. Iya, tapi udah lama sih tutupnya itu. Udah lama ya? Udah pada tutup semua, Be. tutup semua, udah barang-barang diangkutin. Pada pindah kemana ya, Be? Nggak mungkin buka lagi lah. Digerebek juga enggak ya? Digerebek juga enggak ya? Nggak ada penggerebekan, nggak ada ya? Nggak ada. Setelah kasus Sambo sepi. Setelah kasus Sambo berarti sepi di sini ya? Berarti Juni itu masih ramai Juni ya? Masih ada ya? Sejak kasus itu udah nggak ada pun. Iya. Yang di dalam juga yang di sana udah lama. Oh, ada juga di sana? Oh, lu tahu berarti? Itu sholat bener? Di jalan apa? Kalau jalannya kurang tahu, cuman semuanya sama begini. Jadi begitu ada karyawan masuk, ya udah masuk tutup. Oke lah, berarti pada tutup. Di wilayah si Bapak ini tutup juga. Dari sejumlah lokasi yang kami datangi, aktivitas ruko sudah tidak beroperasi lagi. Lalu di manakah para operator judi kini mengoperasikan situs judinya? Tim Liputan Amnesty TV berhasil meyakinkan salah satu admin situs judi online yang lokasinya tak jauh dari tempat penelusuran kami. Kosongin sih Bang, jadi mereka pindah-pindah ke hotel-hotel terdekat aja sih. Banyak Bang. Mencar-mencar sih Bang.
Iya, pindah kantor ke Kamboja. Mereka punya kantor lagi di Kamboja. Karena kan di sana legal kan. Termasuk situs judi online yang kamu sekarang kerja? Iya bang. Udah pada berangkat? Udah sih, tapi sedikit-sedikit berangkatnya, nggak dilangsungin semuanya bang. Nanti lu dan tim lu akan mengelola situs judi online itu di Kamboja? Iya, di Kamboja. Mulai kapan rencana? Kayaknya kalau misalnya startnya pasti sih kayaknya bulan depan udah mulai ready semua ya. Kayaknya bulan depan itu udah ready. Di bulan September kayaknya udah ready semua di Kamboja. Jadi kemungkinan besar di Indonesia udah nggak bisa proses. Karena di Kamboja kan udah legal katanya, slot itu udah legal di Kamboja. Kan di Indonesia juga kalau misalnya diberantas semua kayak gini juga kan pengeluaran makin gede juga bang. Kalau apalagi harus nyewa hotel kan misalnya kayak gitu. Jadi bos kamu sekarang udah ke Kamboja? Udah. Siapa lagi yang belum? Udah, leader-leader aku udah pada ke Kamboja. Terus? Ada beberapa temen kayaknya besok atau lusa deh berangkatin ke Kamboja. Mereka jadi berkantor di Kamboja? Iya. Supaya aman. Dan nggak kucing-kucingan kayak gini kan. Ribet juga kalau kucing-kucingan kan lebih bengkak juga biayanya. Tapi tetap ininya untuk pasarnya ngambil orang Indonesia? Iya, target pasarnya ke Indonesia. Total ada berapa sih tim kamu di situs judi online? Orangnya ya? Orang kurang lebih 100 mah ada bang, 100 lebih ya. Kalau sama telemarketing sama yang lain-lain kemungkinan 200 lah. 200 orang. Enggak, kalau di BUMN nggak ada. Rata-rata segitu sih, 4,5 nanti di bulan berikutnya naik. Di sini 5.500.000. Iya. Oke, ada tambahan lain nggak? Ada paling kalau bonus-bonus kalau lagi dikasih aja sama bosnya. Setahu kamu kan di ini berarti ya di CS, Iya. di streamer, gitu. Iya. Terus di telemarketing juga pernah? Nggak pernah telemarketing. Gimana aja? Kalau streamer kan misalnya kita kan punya referral. Kalau referral itu misalnya gede, nanti kita dapat bonus juga. Penghasilan kamu selama di judi ini berapa per bulan? Nah, yang paling besar? 5,5 aja bang. Nggak pernah, iya. Terus yang sepengetahuan kamu gitu ya, omset dari situs judi online kamu berapa sih? Omsetnya itu kalau misalnya transaksi 6.000 sampai 7.000 transaksi biasanya. Paling banyak bisa nembus 10.000 transaksi, itu uangnya bisa sampai 800 jutaan. 800, ya itu paling gede ya. Paling gede itu 800, kalau standarnya ya 600 jutaan lah. Standar itu udah standar banget. Per hari. Iya. Tutupnya sejumlah tempat yang disinyalir menjadi lokasi beroperasinya judi online rupanya hanya upaya mereka untuk terus melanggengkan praktik haram itu. Pasalnya dengan omset menggiurkan, bisnis haram ini bisa terus berjaya. Tahun ini saja, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap adanya aliran uang dari 300-an rekening judi online sebesar 5 triliun rupiah sejak Juni tahun 2021 lalu hingga Juli 2022. Aliran dana ini juga menguatkan bahwa praktik judi online yang menyasar warga Indonesia kini sudah mulai beroperasi di Kamboja. Dari Juli 2021 sampai Juni 2022 ini, PPATK itu sudah membekukan 800 miliar lebih ya, dari 300 lebih rekening. Jadi kalau perputaran judi online itu hampir 5 triliun dalam periode itu ya, dari 2,7 juta transaksi. Kalau dari Kamboja ke Indonesia ada juga? Ada, tapi yang lebih banyak itu dari Indonesia keluar ke beberapa negara itu ya, seperti Kamboja, Filipina, Thailand. Melihat fenomena adanya usaha mengalihkan operasional judi online dari Indonesia ke Kamboja dengan menyusupkan naker ilegal, tentunya harus segera disikapi negara. Dan tidak hanya Kamboja, sekarang isunya mereka akan bergerak untuk diberangkatkan ke Myanmar. Nah tentu mudah-mudahan dari fenomena yang secara spesifik Kamboja ini, Kemlu sudah mengambil tindakan dengan memulangkan kurang lebih 240 anak-anak bangsa kita dari Kamboja setelah
ya ramainya dan viralnya video yang terjadi penyekapan pada anak-anak muda kita. Dari situ kita bergerak. Kemudian Barreskrim juga sedang bergerak untuk menindaklanjuti atas kasus tersebut. Nah, mudah-mudahan ini tentu tidak hanya memulangkan, tapi proses hukum untuk mendalami siapa sih yang memberangkatkan mereka, yang menjadi calo atau bandar, dan kepentingan apa dari praktek penempatan ilegal ini bisa dibuktikan dengan hukum. Ya, tentu saja kita berharap aparat kepolisian konsisten dalam memberantas praktik haram perjudian online sampai ke akar-akarnya untuk memulihkan citra kepolisian di mata masyarakat. Dan tentu saja bukan hanya karena adanya momentum kasus Ferdy Sambo. Dan saudara Buser, investigasi kami cukupkan sampai di sini. Thanks for watching. Saya Joy Astro. I'll see you around.